Enggak. Salam keberlanjutan. Sahabat Amerta, bertemu lagi dalam episode baru Mango Talks pada hari ini, persembahan dari Amerta Cesar. Seperti sebelumnya, masih bersama dengan saya Rene sebagai host, dan kembali lagi saya ditemani oleh Direktur Amerta Cesar, yakni Pak Risa Primaendra, serta rekan peneliti Amerta Cesar yang lain, Bapak sekalian. Sehat? Sehat, Pak Ya, Roni. Oke. Terima sehat, kasih. sehat. Terima kasih. Ya, Pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada para sahabat Amerta karena setelah tayang perdana di tahun yang lalu, podcast Mango ini sempat vakum selama kurang lebih 5 bulan dan baru bisa menyajikan obrolan mengenai topik manajemen dan governance lagi pada hari ini. Keterlambatan atau kevakuman ini bukanlah karena kesengajaan kami, namun hal tersebut disebabkan oleh begitu cepatnya perubahan yang terjadi, situasi yang tidak pasti, serta banyaknya kerumitan yang dihadapi menyebabkan kebingungan dalam respon situasi yang terjadi, sehingga dalam 5 bulan kemudian terjadi kevakuman dan kita tidak bisa membuat podcast terkait dengan Mango Talks. Sahabat Amerta, hambatan yang kami alami ini ternyata relevan dan sangat berkaitan dengan topik yang akan kita obrolkan kali ini, yakni VUCA. VUCA adalah akronim yang digunakan untuk menggambarkan dunia yang semakin tidak pasti, volatil, kompleks, berubah dengan cepat, dan ambigu. Saat ini kita baru saja melewati satu peristiwa besar yang sangat mempengaruhi tatanan dunia secara signifikan, yakni pandemi COVID-19. Dan pada hari ini, kita hidup pada era yang disebut Revolusi Industri 4.0. Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia dengan cara yang belum pernah kita alami sebelumnya. Pandemi telah memicu perubahan besar dalam cara kita bekerja, berbelanja, dan berinteraksi satu sama lain. Sementara itu, revolusi industri 4.0 juga telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita bekerja, berinteraksi satu sama lain, dan lain-lain sebagainya. Revolusi industri 4.0 ini telah memicu kemajuan teknologi dan otomatisasi yang signifikan. Nah, sahabat Amerta, tanpa berpanjang-panjang waktu lagi, mari kita mulai obrolan Mango Talks pada hari ini yang membahas kira-kira apa hubungannya antara kehidupan pasca pandemi COVID-19, kehidupan di era revolusi industri 4.0, dan VUCA. Pertama-tama, saya ingin bertanya kepada narasumber kita atau teman diskusi kita, pada Pak Risa. Sebagai awalan mungkin Pak Risa dapat menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan VUCA itu. Kira-kira barang apa sebenarnya VUCA ini? Oke, baik. Terima kasih Mas Reni, Mas Leman, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya rasa tadi telah diberikan pengantar yang cukup komprehensif oleh Mas Reni bahwa VUCA ini sebetulnya adalah kondisi lingkungan yang dihadapi oleh bisnis yang mengalami perubahan yang sangat mendasar dan semakin cepat. Kita bersama mengalami mungkin beberapa yang seusia dengan saya begitu ya, yang kelahiran 70-an itu mengalami bagaimana komputer itu berubah ya, dari tadinya menggunakan PC ya, sekarang semua bisa banyak fungsi dari komputer bisa dijalankan di handphone. Kita sendiri juga mengalami dulu yang disebut pager yang sekarang menjadi
WA atau media sosial. Nah, perubahan-perubahan ini berdampak sangat mendasar, dan yang perlu digarisbawahi, perubahan ini sekarang ini semakin cepat. Ya, antara mulai munculnya teknologi baru dan kemudian aplikasinya dan dampaknya ke bisnis itu sekarang berjalan dengan sangat cepat. Kita mengalami belum terlalu lama kita itu selalu senang kalau pergi ke mall, ya, melihat banyak barang dan banyak juga rekreasi, ya. Jadi one stop service, ya, mau belanja, mau segala macam. Tapi kemudian perkembangan platform digital dan pandemi mengubah perilaku kita, sehingga kita lebih terbiasa sekarang untuk mencari barang-barang kebutuhan kita menggunakan platform ekonomi digital. Nah, perubahan-perubahan ini yang jelas berdampak kepada bisnis. Kita tahu beberapa bisnis sudah mulai kesulitan, yang terlambat untuk beradaptasi dengan dunia digital. Banyak perusahaan retail mulai berguguran, tapi kemudian orang juga mulai masuk ke banyak perusahaan masuk ke platform ekonomi digital. Dan sekarang kita melihat di banyak berita, banyak perusahaan yang bergerak di platform ekonomi digital juga mengalami kolaps atau setidaknya mengurangi tenaga kerjanya karena ada proses istilahnya pematangan pasar ekonomi digital. Nah, ini semua berdampak kepada bisnis kita. Kalau kita berbicara VUCA sendiri, ini memang akarnya panjang, ya. Ini terminologi ini sendiri awalnya disampaikan oleh, kalau saya tidak salah, oleh Warren Bennis dan Bert Lenus, ya, salah satu mereka berdua adalah pemikir tentang teori manajemen. Kemudian di tahun 90 itu diambil oper, ya, konsep VUCA ini oleh militer Amerika Serikat untuk menggambarkan kondisi dunia pasca Perang Dingin, di mana situ ada banyak perubahan yang terjadi, sehingga asumsi-asumsi dasar militer dulu, misalnya bahwa kita itu kuat kalau punya senjata nuklir yang banyak, punya tank yang banyak, punya pesawat terbang yang banyak, itu menjadi tidak relevan lagi. Nah, kemudian memang ini mulai juga diterima di bisnis karena tadi perubahan-perubahan yang terjadi membuat banyak asumsi-asumsi di dunia bisnis menjadi tidak relevan. Kalau kita bicara volatility, itu intinya adalah kita melihat adanya speed, scope, intensitas, dan dinamika perubahan yang meningkat, ya. Dan ini menyebabkan ketidakstabilan. Volatile itu kan berarti tidak stabil, ya, bisa berubah-ubah. Kemarin kita berasumsi begini, bulan depan ternyata asumsinya berubah. Karena misalnya ada kebijakan baru, ada teknologi baru, gitu. Nah, kemudian uncertain atau ketidakpastian ini adalah satu kondisi di mana kita mengalami kesulitan karena berbagai hal itu mengalami perubahan yang terus-menerus. Ya, jadi kita menjadi tidak pasti, ya, uncertain. Terus juga sebab akibatnya, gitu loh. Pembeli kita itu tertarik dengan barang yang seperti ini atau seperti itu, atau mereka cenderung memilih ini karena ini dan itu bisa tiba-tiba berubah hanya karena satu trending topik di Instagram atau di TikTok segala macam, itu tiba-tiba preferensi konsumen bisa berubah, atau bahkan ada informasi mengenai sesuatu yang bagi sebetulnya wajar di dalam bisnis, tetapi kemudian menjadi tidak wajar, ya. Itu kita lihat ada yang namanya rumah makan yang
pelayannya itu galak-galak begitu ya, marah-marah begitu, tiba-tiba jadi trending dan orang ingin mencoba ke situ. Ya, jadi ini banyak hal uncertain, tidak pasti. Kalau berikutnya yang disebut complexity itu ya intinya adalah sekarang semua hal itu saling terkoneksi. Ya, berbagai elemen sistem itu saling terkoneksi hingga kita menjadi sulit untuk hanya fokus pada satu hal tertentu karena semua saling terkoneksi. Sementara yang disebut ambiguity adalah suatu situasi di mana adanya ketidakjelasan, ya, menjadi sulit kita itu untuk melihat secara pasti, ya, ini data ini apakah berbicara soal ini atau bisa dipersepsikan lain, gitu. Jadi sebuah fenomena di pasar, trend management ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Jadi itu menimbulkan konsekuensi yang berbeda. Ini yang dimaksud dengan ambigu. Sementara begitu, Mas Reni, saya kembalikan. Terima kasih Pak Risa. Dari Pak Sugi atau dari Pak Teguh, ada yang ingin menambahkan terkait VUCA ini sebenarnya barang apa sebenarnya VUCA ini? Oke, Dipersilakan. Pak Arni. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, dan dimanapun semua berada. Pak Rene, terima kasih. Pak Risa juga tadi sudah dipaparkan begitu jelas. Nah, saya hanya ingin sedikit saja mengomentari bahasanya. Jadi ini adalah satu tata baru dari dunia ini, baik itu secara sosial maupun terutama secara secara ekonomi. Kita lihat ketika tadi disampaikan ketidakpastian, kemudian kompleksitas, kemudian itu juga membawa konsekuensi-konsekuensi dalam strategi ekonomi. Kemudian kita lihat juga kasus ya, beberapa di Minggu Talk sebelumnya saya juga pernah sampaikan, apa salahnya sih Nokia itu? Apa salahnya dengan matahari? Dan kemudian kenyataannya mereka sudah tidak lagi ada di gelanggang pasar. Apa yang kemudian menyebabkan? Apakah karena karena mereka melakukan kesalahan? Saya pikir ini adalah konsekuensi alamiah dari apa yang disebut disrupsi digital. Jadi ketika siapapun baik bahkan pelaku industri yang besar pun ketika ia lambat tidak secara cepat kemudian merespon ini, kemudian ya siap-siaplah akan tersingkir. Kemudian bagaimana kemudian ini bisa terjadi? Ini menarik sebenarnya ketika dua kasus besar ini menjadi refleksi bagi kita bahwa mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa ada satu tatanan baru yang saat ini ada dan kemudian ini saya yakin akan berkembang terus. Begitu Pak Ren. Terima kasih Pak Sugi. Dari Pak Teguh ada insight-insight tambahan? Dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Rene, Pak Sugi, Pak Risa. Jadi saya kok lebih tertarik mengulas bukan VUCA-nya lagi ya, tapi bagaimana menghadapi VUCA. Kalau melihat paparan Pak Risa tadi, mendengarkan paparan Pak Risa tentang VUCA, itu sebenarnya bicara tentang kalau dalam konteks manajemen ya, ini sebetulnya bicara soal risk management, bagaimana mengelola risiko akibat tadi ya volatility, kemudian uncertainty, complexity, ambiguity, itu bagaimana menghadapi itu supaya perusahaan itu bukan saja struggle atau survive, tapi tetap
bisa tumbuh dan berkembang. Problemnya ada di situ. Lalu itu menjadi penting untuk menerapkan bisnis continuity plan itu, atau bisnis continuity management plan. Jadi bagaimana ketika menghadapi kondisi VUCA, perusahaan itu tetap bisa bertumbuh dan berkembang. Tentu ini awalnya kalau bicara manajemen tentu berasal dari visi. Jadi kalau menghadapi situasi VUCA itu lalu perusahaan tidak bisa struggle dan bahkan mungkin kalah, mungkin perlu dilihat lagi visinya. Visi ke depan itu seperti apa, sehingga kok di dalam kenyataannya kok melempem gitu ya, kok kalah itu. Jadi saya lebih tertarik ke situ karena kalau tentang 5W1H VUCA sudah banyak diulas gitu ya. Jadi mungkin memang mesti ke sana. Kalau itu kan tentu akan sangat bergantung kepada atau berbeda-beda di mana sektor perusahaan itu berada atau industri perusahaan itu berada. Kemudian kalau sudah bicara sektoral lalu bisa dilihat atau dibangun studi kasusnya, kasus industri jenisnya atau perusahaan jenisnya seperti apa. Itu mungkin akan lebih menarik dan tidak terlalu umum. Kira-kira mungkin itu. Terima kasih Pak Rene. Terima kasih Pak Teguh atas insight-nya. Ya, kita memang akan masuk ke sana setelah ini. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa perubahan yang terjadi itu sangat cepat, bahkan lebih cepat dari kemampuan kita untuk meresponnya. Bahkan hal ini kemudian VUCA ini mempengaruhi perilaku manusia dan berdampak hingga ke dunia usaha. Nah, menyambung pernyataan dari Pak Teguh tadi, bagaimana kira-kira cara perusahaan untuk menghadapi situasi atau mengelola risiko terkait kondisi atau situasi VUCA ini? Ya. Gimana Pak Arisa mungkin Ya, duluan? oke, baik. Terima kasih. Bagaimana untuk menjawab VUCA? Ya, dia harus dijawab dengan VUCA juga. Tapi VUCA yang ini kepanjangannya berbeda. Ya. Bagaimana untuk menghadapi volatility, ya, yaitu situasi di mana semua serba bergerak, ya, volatile, serba cair, serba bergerak, tidak pasti. Bisnis itu kan harus mengembangkan, mengidentifikasi kebutuhan pasar, mengembangkan produk, menyusun model bisnis dan proses bisnis, memulai produksi, kemudian mulai launching produk, terus menjual ke pasar. Ya. Proses panjang ini sekarang bisnis itu berubah dengan cepat. Lalu harus bagaimana situasi yang mungkin kita tidak bisa membuat prediksi 10 tahun, 5 tahun, mungkin prediksi harus tahunan karena berubah terus. Maka di sini volatility itu harus dijawab dengan V yang lain, yaitu vision. Ya, perusahaan tidak bisa membuat rencana yang bisnis yang detail, ya, untuk 5 tahun atau 10 tahun, tapi bisa mengembangkan sebuah visi bahwa kita ini sebetulnya apa, bisnis kita itu apa, ya, meredefinisikan bisnis, dan kita melihat visi ke depan dengan segala perubahan ini, peluang ke depan itu seperti apa. Nah, jadi visi ini termasuk di sini membaca tren ke depan ini akan bergerak kemana. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, uncertainty. Uncertainty itu intinya adalah bahwa sekarang ini begitu banyak informasi yang ada di pasar, gitu, di masyarakat, yang kita tidak semua informasi kita punya. Ya. Jadi karena itu kita tidak pasti ini. Gitu. Nah, sekarang mulai banyak perusahaan memanfaatkan big data mining. Gitu. Nah, lalu bagaimana kita mengatasi masalah uncertainty ini? Maka digunakan U yang lain, yaitu understanding. Bagaimana kita tidak lagi terjebak masuk ke dalam informasi kecil-kecil detail, tapi understanding itu kita bisa memahami pattern, pola.
Jadi kita berbagai informasi yang ada, kita harus bisa ketahui polanya, dan kemudian intinya bagaimana kita bisa memahami hutannya dan pergerakannya atau alirannya jadi seperti apa, sehingga kita bisa mengenali polanya, memahami ini polanya dari uncertainty dijawab dengan understanding. Berikutnya C-nya complexity, ada kaitan-kaitan yang semua saling terkait yang begitu rupa. Sekarang banyak perusahaan kita tahu seperti Nike, dia tidak kita berpandangan dia pabrik sepatu, ternyata sebetulnya tidak gitu. Dia adalah sebuah lead bank ya. Jadi lead bank karena apa? Setelah dia membuat penelitian, model bahan dari limbah segala macam, kemudian itu diserahkan kepada berbagai pabrik di berbagai negara untuk membuat. Nah, jadi penjualan juga mungkin sekarang tidak menjual langsung, tapi menggunakan jaringan. Jadi keterkaitan itu bisnis sekarang begitu luar biasa. Nah, untuk itu menjawab complexity itu kita harus menjawab dengan C yang lain, yaitu clarity, kejelasan. Jadi kita harus bisa mendefinisikan bisnis kita itu apa, dan termasuk di sini mendefinisikan ulang bisnis kita. Apakah bisnis kita itu mengantarkan barang atau sebetulnya bisnis kita itu logistik. Bisnis kita itu adalah menyediakan penginapan atau bisnis kita itu memberikan pengalaman. Nah, jadi sekarang banyak usaha perlu menjelaskan, mendefinisikan ulang agar jelas bisnisnya itu apa. Berikutnya ambiguity, gitu. Semua ambigu yang kelihatannya menjadi peluang bisa ternyata menjadi resiko bisnis. Yang dari resiko ternyata bisa menjadi peluang bisnis. Pandemi ternyata memberikan peluang bagi industri farmasi. Lalu dalam kondisi seperti itu, bagaimana kita merespon? Nah, ambiguity ini harus direspon dengan A yang lain, yaitu agility atau kelincahan. Bagaimana kita bisa lincah untuk bergerak di dalam dunia bisnis yang juga peluang dan resikonya ini bisa cepat berganti. Jadi singkatnya VUCA sebagai jawaban terhadap VUCA yang tadi kita bahas adalah vision, understanding, clarity, dan agility. Terima kasih, Mas Reni. Terima kasih Pak Risa. Dari teman-teman yang lain, silahkan menambahkan gimana Saya lanjut kira-kira dulu. merespon VUCA ini. Ya, Saya silahkan lanjut Pak Sugi. dulu, Pak Rene. Teguh gitu. Ya, dari Pak Teguh ada tambahan? Ya, terima kasih Pak Arne. Menyambung Pak Risa tadi, apa yang tadi saya kemukakan sudah disampaikan ya, bagaimana kekuatan visi gitu ya untuk mengatasi atau menghadapi kondisi VUCA. Nah, kalau kita bicara dalam tataran manajemen perusahaan, ada berbagai tool ya yang bisa dipakai untuk mendaratkan tadi. Nah, saya lebih tertarik tadi selain VUCA yang disampaikan Pak Risa untuk mengatasi VUCA, kalau bicara manajemen tool di dalam perusahaan itu ada yang namanya strategic plan ya, ada perencanaan strategis. Nah, itulah ya sebenarnya yang bisa dipakai juga untuk menghadapi VUCA. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melihat kembali asumsi-asumsi atau variabel yang dipakai untuk menyusun strategic plan itu ya. Apakah itu sesuai dengan kondisi VUCA itu tadi. Nah, dari situ tadi lalu di breakdown di dalam rencana tahunan, dan itu selalu sesuaikan dengan kondisi terakhir itu seperti apa. Nah, ini tentu akan menjadi sesuatu yang dinamis ya, strategic planning juga di dalamnya risk management, atau kalau mau di profile resikonya apakah
bisa menggunakan profil risiko negara, karena kita tahu ya sekarang ini faktor geopolitik, faktor global itu amat mengaruhi. Jadi ini country risk profile atau profil risiko masing-masing negara mungkin juga perlu dipetakan. Tadi Pak Risa mengatakan harus mengetahui hutannya, kelompok-kelompok pohon-pohonnya seperti apa, rute-rutenya seperti apa. Ya itulah yang penting untuk menghadapi VUCA. Jadi sebenarnya secara manajerial ada banyak tool di sana yang bisa dipakai, mulai dari proses strategic planning, kemudian risk management, karena kalau kita tahu risiko itu ada macam-macam ya, ada risiko pasar, ada risiko operasional, ada risiko legal, ada risiko finansial. Itu semua yang mesti dipahami oleh para pelaku bisnis supaya bisa struggle di sektor masing-masing. Tentu akan sangat dipengaruhi oleh sektor di mana perusahaan itu beroperasi ya, atau mungkin company size juga mempengaruhi. Kalau misalnya bicara UMKM, perlu VUCA enggak? Ya mungkin perlu VUCA, tapi mungkin dalam tingkat atau level yang lebih sederhana. Karena UMKM juga sektornya macam-macam ya, apakah di jasa atau di produksi atau di food and beverage atau apa itu ya, atau di jasa yang lain sebenarnya laundry ya, itu juga akan berubah. Sehingga konsep VUCA yang sebetulnya diawali tadi dari Army College ya di US itu bisa diterapkan sesuai sektor masing-masing, skala perusahaan masing-masing, sehingga itu bisa semakin mendarat. Kira-kira itu tambahan saya. Terima kasih Pak Arni. Ya, terima kasih Pak Teguh. Jadi untuk merespon VUCA, perusahaan juga harus memberikan respon balik dengan VUCA lagi. Vision, membaca tren, understanding, memahami pola, clarity, kejelasan, mendefinisikan ulang bisnis perubahan, dan agility atau kelincahan untuk bergerak, serta memanfaatkan tools-tools atau alat-alat termasuk perencanaan strategis dan pemetaan risiko. Nah, jika tadi gimana kemudian cara perusahaan merespon VUCA, sekarang di dalam perusahaan itu kan ada tenaga kerja, ada karyawan. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan dalam menghadapi tantangan VUCA ini? Dipersilahkan teman-teman. Ya, Mas Rene, saya rasa sekarang di bidang sumber daya manusia ya, ini juga sudah mulai berkembang bahwa kita tidak bisa lagi melihat SDM kita itu sebagai sesuatu aset yang sifatnya statis. Ya. Suka tidak suka, kita harus mendorong bahwa tenaga kerja kita itu pertama menjadi learning individual, ya, menjadi pribadi pembelajar, ya, terus-menerus belajar. Karena kalau dia tidak bisa menjadi pribadi yang pembelajar, maka dalam teori manajemen dia akan disebut deadwood, kayu mati. Ya. Dan fungsi deadwood itu, kalau sudah kayu mati itu adalah kalau kita bikin api unggun, kita cari kayu mati untuk dibakar. Gitu. Yang kedua adalah tantangan kita untuk melakukan job enrichment, pengayaan pekerjaan. Jadi kita juga tidak bisa lagi fokus pada saya bisanya mengerjakan ini atau itu gitu ya. Nah, tidak bisa karena tantangan berubah dan karena itu kita perlu mempergunakan job enrichment, pengayaan pekerjaan. Gitu. Tadinya saya misalnya fokus di accounting, tetapi kemudian accounting itu bisa difungsikan, bisa diambil alih oleh sistem. Lalu berarti harus apa? Dari basis accounting, saya harus menjadi analis atau menjadi system development atau menjadi auditor atau menjadi apa gitu. Jadi pengayaan ini akan berjalan terus-menerus. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini adalah kita sendiri juga mulai harus terbiasa dengan istilahnya flex work, bekerja secara lebih fleksibel. Dalam artian begini, konsep pekerjaan itu sekarang bukan lagi
di pabrik atau di kantor gitu ya. Karena banyak pekerjaan bisa dilakukan di mana-mana dan formatnya juga berbagai macam gitu. Nah, karena itu kita mesti mendekonstruksi pemahaman kita soal apa yang disebut pekerja, ya. Kan ini lebih dilihat nanti adalah dari sisi outputnya yang sesuai dengan dinamika bisnis. Nah, kesiapan untuk menjadi fleksibel ini menjadi salah satu kunci menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Risa. Dari teman-teman yang lain, jika ada tambahan dipersilahkan. Sudah. Ya, jadi caranya dengan menjadikan pekerja itu seorang pribadi yang pembelajar agar tidak jadi detut, atau istilah anak muda saat ini, detut itu beban. Jadi kalau Ya. dalam game ada yang disebut beban, itu yang selalu menarik teman-temannya untuk jadi lebih lemah. Selain itu juga ada enrichment atau pengayaan pekerjaan. Nah, dengan upaya-upaya tadi, tentu saja itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Pasti akan ada hambatan atau tantangan dalam melaksanakannya. Kira-kira hambatan atau tantangan apa saja yang kita temukan dalam menghadapi VUCA, dan bagaimana cara kita untuk mengatasi hambatan tersebut? Ya, saya rasa ada 3 tantangan. Yang pertama tentu secara eksternal ya. Belum tentu dari sisi kebijakan itu memungkinkan perusahaan itu untuk secara fleksibel menyesuaikan dengan dinamika bisnis. Misalnya izin usaha gitu aja. Begitu kita ganti bisnis harus ngurus izin usaha. Nah, ini bisa saja ini bukan sesuatu yang mudah. Itu ada faktor eksternal. Yang kedua tentu dari sisi top management ya. Kadang-kadang kita itu kalau sudah punya bisnis dan bisnis itu berjalan dengan bagus, ya itu kita mau mempertahankan dalam tanda kutip resep sukses, gitu ya. Itu mau dipertahankan dengan produk yang sama, gitu, pola kerja yang sama, segala macam. Ingat dulu ada buku yang namanya Who Moved My Cheese gitu ya, di mana orang si tikus ini terus-menerus menyalahkan bahwa kejunya habis. Padahal kejunya itu pasti memang akan habis karena situasi lingkungan segala macam. Yang diperlukan adalah kesiapan terus-menerus bergerak untuk mencari keju yang baru. Nah, ini terkait dengan yang ketiga, selain top management yang kadang-kadang terjebak ke dalam zona nyaman, ke dalam resep sukses. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengembangkan model dan proses bisnis yang lebih agile, yang lebih lincah, ya, dan lebih pendek, lebih ramping. Ya. Nah, ini lebih mengandalkan jejaring. Sekarang menjadi sulit satu perusahaan itu untuk bisa punya akses ke semua, ya. Tapi dia mengandalkan jejaring. Bahwa dia kemudian ikut share di bisnis downline-nya atau upline-nya, ya itu bisa saja berupa kendali dalam bentuk share. Tetapi dalam hal core competence, ya core business, itu setiap perusahaan sekarang ditantang untuk punya fokus ya, yang didukung oleh model dan proses bisnis yang tepat. Dan model dan proses bisnis ini juga bukan sesuatu yang statis, ini juga yang harus adaptif, yang bisa disesuaikan dengan tuntutan lingkungan. Ya, menurut saya itu, Pak Roni. Terima kasih. Terima kasih Pak Risa. Dari teman-teman yang lain, masih ada tambahan lagi sebelum kita akhiri diskusi kita pada episode kali ini? Sudah, tidak. Kalau saya tidak, Pak Roni. Dari Pak Teguh ada Cukup Pak tambahan Roni. lagi? Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam podcast Penggo Talk episode saat ini.
Kami berharap obrolan ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi kita semua tentang bagaimana menghadapi tantangan dan peluang dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Sebagai penutup, kami ingin mengingatkan bahwa VUCA bukanlah hanya tentang ketidakpastian, kebingungan, kompleksitas, dan ambiguitas saja, tapi VUCA juga merupakan panggilan untuk beradaptasi dan berinovasi secara terus-menerus, serta untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kerjasama tim. Semoga kita dapat terus berkembang dan belajar bersama. Tetap pantau channel YouTube Amerta CSR. Sahabat Amerta, jika ada pertanyaan atau memiliki kebutuhan terkait jasa konsultansi sosial, training, studi, penelitian dan pemetaan sosial, penyusunan rencana induk PPM, project management, pembuatan laporan CSR atau penyusunan sustainability report, atau ingin memperoleh pemeringkatan terkait dengan sustainability rating dari EcoVadis, Anda dapat menghubungi kami melalui email di info@amerta.id atau bisa mengunjungi website kami di www.amerta.id. Demikian dari kami dan sampai berjumpa lagi dalam Mango Talks berikutnya.